Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas deretan bebek Honda yang masih tetap diproduksi dan tetap eksis hingga tahun 2023. Oke, jadi ini dia kawan-kawan, deretan bebek Honda yang masih diproduksi dan tetap eksis hingga tahun 2023. Jadi yang pertama ada Honda Revo. Untuk Honda Revo sendiri terdapat dua tipe, yaitu Revo Fit dan Revo X kawan-kawan. Kebetulan ini yang Revo Fit atau versi jari-jari, sedangkan di versi X-nya adalah versi termahal yang sudah menggunakan velg racing. Kemudian yang selanjutnya ada Honda Supra X125. Untuk Honda Supra X sendiri juga terdapat dua tipe, yaitu CW dan SW. Yang CW yang menggunakan velg racing atau versi mahalnya, sedangkan yang SW menggunakan velg jari-jari atau versi termurahnya. Kemudian yang terakhir ada Honda Supra GTR 150. Untuk Honda Supra GTR juga terdapat dua tipe, yaitu Sporty dan Eksklusif. Ini kebetulan yang Sporty atau versi murahnya, sedangkan yang versi mahalnya yaitu versi Eksklusif kawan-kawan. Nah, bicara soal harga, tentunya Revo paling murah, jadi Revo Fit dibanderol di harga 15 juta sekian. Kemudian untuk Supra X125 tipe CW atau tipe termahal di 19 juta sekian. Sedangkan untuk Supra GTR tipe Sporty atau tipe termurah di 25 jutaan. Jadi yang termahal untuk bebek Honda tahun 2023 yaitu Supra GTR, sedangkan yang murahnya atau bebek versi termurah yaitu Revo Fit ini kawan-kawan. Oke, langsung saja kita bandingkan seputar fitur, spesifikasi, dan tampilan yang dihadirkan oleh ketiga motor ini. Oke, yang pertama kita akan komparasikan dari sektor mesin terlebih dahulu. Jadi untuk Honda Revo, karena harganya paling murah, tentunya kapasitas mesinnya paling kecil. Jadi Revo ini menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, pendinginnya sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin di 0,7 liter, mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear kawan-kawan. Nah, di Honda Revo masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, ini dia. Kemudian yang selanjutnya ada Supra X125. Untuk Supra X125 menggunakan mesin injeksi 125 cc, sama-sama bertipe SOHC, pendinginnya juga masih sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,7 liter, sama-sama mempunyai 4 percepatan atau 4 perpindahan gear. Nah, di Supra X125 juga masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan kawan-kawan. Yang terakhir, versi bebek paling mahal, yaitu Supra GTR. Nah, mesinnya paling besar. Jadi GTR ini menggunakan mesin injeksi 150 cc. Tipenya juga DOHC, berpendingin cairan atau radiator. Nah, ini dia. Jadi Supra GTR ini bebek Honda yang menggunakan pendingin radiator, sedangkan sisanya masih sirip-sirip ya. Kapasitas oli mesin 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Jadi Revo dan Supra hanya 4 percepatan, sedangkan GTR mempunyai 6 percepatan. Tentunya dari segi power paling besar untuk Supra GTR jika dibandingkan dengan bebek yang lainnya. Kemudian untuk Supra GTR juga masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan kawan-kawan. Jadi untuk bebek Honda terbaru 2023, fitur kickstarter ada semua. Lanjut kita komparasikan ke bagian pencahayaan. Jadi Revo Fit maupun Revo X di bagian pencahayaan masih full bohlam, baik itu di bagian headlampnya, sen depannya, lampu kotanya, hingga ke bagian stop lampnya. Jadi sama sekali tidak terdapat LED di Honda Revo karena memang harganya yang paling murah ya. Kemudian untuk Supra X125 di bagian headlampnya juga masih bohlam biasa, menggunakan model yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Jadi ada dua lampu di sini ya, atau dua bohlam. Kemudian di bagian sen depan dan lampu kotanya juga masih bohlam. Namun di Supra X125 di bagian stop lampnya sudah menggunakan LED. Ini cukup menarik ya. Jadi Supra X125 headlampnya bohlam, justru di bagian stop lampnya sudah LED. Namun untuk sen belakangnya masih menggunakan bohlam kawan-kawan. Lanjut kita ke Supra GTR. Nah, Supra GTR ini paling unggul karena memang harganya paling mahal jika dibandingkan dengan bebek yang lainnya. Jadi di bagian headlampnya sudah LED dengan reflektor berwarna smoke atau gelap seperti ini, yang menambah kesannya semakin terlihat garang. Namun di bagian sen depan, lampu kota dan stop lampnya juga masih bohlam biasa. Jadi Supra GTR di bagian headlampnya LED, sisanya masih bohlam biasa. Terbalik ya antara GTR dengan Supra X. Supra X stop lampnya yang LED, namun di bagian depannya masih bohlam biasa kawan-kawan.
Lanjut kita bandingkan ke bagian kaki-kaki depan dan belakangnya. Jadi untuk Revo sendiri di bagian suspensi depannya menggunakan shock teleskopik. Nah kebetulan karena ini yang versi fit atau versi termurah, jadi menggunakan velg jari-jari. Namun di versi X-nya menggunakan velg racing kawan-kawan. Bannya menggunakan ukuran 70/90, ringnya 17 dan masih menggunakan ban dalam di Honda Revo Fit maupun X. Walaupun di versi X sudah velg racing, tapi masih menggunakan ban dalam, belum tubeless. Jadi Revo series bannya belum tubeless semua. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake dengan disc non wave, kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Supra X125, bannya ukurannya sama seperti Revo, yaitu 70/90 ring 17 dan masih menggunakan ban dalam. Jadi walaupun velgnya sudah racing, tapi belum tubeless bannya kawan-kawan. Suspensi depannya sama-sama teleskopik. Kemudian di bagian pengeremannya juga sama-sama disc brake dengan tampilan disc dan kaliper sama seperti di Revo. Ini dia, tampilan discnya sama, kalipernya juga sama-sama Nissin 1 piston. Kemudian kita bandingkan ke Supra GTR. Nah dengan harga paling mahal, Supra GTR ini lebih unggul dibandingkan dengan Supra X dan Revo. Jadi ban depannya ukurannya paling besar, 90/80 ring 17 dan sudah menggunakan ban tubeless kawan-kawan. Jadi hanya Supra GTR ya, bebek yang menggunakan ban tubeless untuk bebeknya Honda. Kemudian suspensi depannya sama-sama teleskopik. Discnya di Supra GTR berbeda, jadi ukurannya dia paling lebar ya seperti ini. Namun sama-sama non wave, kaliper juga sama-sama menggunakan Nissin 1 piston. Jadi kesimpulannya dari ketiga bebek ini, Supra GTR paling unggul karena memang harga tidak bohong ya. Harganya lebih mahal, tentunya spesifikasinya lebih unggul jika dibandingkan dengan yang lainnya. Lanjut kita ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk Revo Fit maupun X di bagian suspensinya menggunakan double shock seperti ini, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Nah di Revo di bagian pengereman belakangnya masih menggunakan pengereman tromol kawan-kawan, belum disc brake. Untuk ban belakangnya di sini menggunakan ukuran 80/90 ringnya 17, sekali lagi masih menggunakan ban dalam. Kemudian untuk Supra X125 suspensi belakangnya juga sama-sama menggunakan shock double merek Showa, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Ban belakangnya sama seperti Revo, ukurannya 80/90 ring 17. Nah unggulnya dari Supra X ini jika dibandingkan dengan Revo, di bagian pengereman belakangnya sudah disc brake. Jadi Honda Supra X125 depan belakang sudah disc brake, kalipernya menggunakan Nissin 1 piston kawan-kawan. Itu salah satu keunggulan dari Supra X ini jika dibandingkan dengan Revo Fit maupun Revo X. Kemudian kita bandingkan dengan Supra GTR atau bebek Honda paling mahal. Ban belakangnya paling gambot tentunya, 120/70 ringnya 17. Nah untuk bagian suspensinya ini paling beda. Jadi di Supra GTR menggunakan monoshock namun belum rolling dan tidak tersedia adjuster kawan-kawan. Nah di Supra GTR tentunya di bagian pengeremannya juga sudah disc brake. Jadi disc brake depan belakang seperti di Supra X kawan-kawan. Nah untuk bagian discnya penampakannya seperti ini, kaliper sama-sama menggunakan Nissin 1 piston. Jadi kesimpulannya dengan harga lebih mahal, Supra GTR ini speknya lebih unggul jika dibandingkan dengan Revo dan Supra X. Lanjut kita bahas ke bagian kokpit. Jadi untuk Honda Revo Fit di bagian speedometernya masih full analog hingga ke versi X-nya atau versi termahalnya. Jadi sama sekali tidak terdapat digital di sini. Kemudian di bagian keamanannya juga masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Nah di Honda Revo Fit keamanannya hanya mengandalkan kunci stang, belum tersedia shutter key. Namun di versi X-nya atau versi termahalnya tersedia shutter key kawan-kawan. Belum tersedia alarm dan answer back. Jadi menurut saya memang dari segi keamanan masih amat sangat kurang. Nah kita bandingkan dengan Supra X. Untuk Supra X125 di bagian speedometer juga masih menggunakan full analog. Jadi sama sekali tidak terdapat digital, baik itu di bagian kecepatannya, odonya hingga ke indikator bahan bakarnya. Nah di Supra X125 keamanannya masih menggunakan kunci kotak manual sama. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Belum tersedia alarm maupun answer back. Nah unggulnya untuk Supra X125 tersedia seat opener. Jadi ketika kita ingin membuka jok tidak perlu colok anak kunci ke belakang. Kita bisa buka melalui kunci kontaknya. Jadi tersedia seat opener, sedangkan di Revo tidak tersedia kawan-kawan. Kemudian yang terakhir kita bahas di Supra GTR, bebek paling mahal. Nah di Supra GTR keamanannya juga masih sama, kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key kawan-kawan. Belum tersedia alarm maupun answer back.
Nah, Supra GTR ini minusnya belum tersedia seat opener. Jadi ketika kita ingin membuka jok belakangnya, kita harus colok anak kunci ke belakang, kawan-kawan. Karena memang belum tersedia seat opener di sini ya. Untuk colokan kuncinya dia berada di bagian depan. Jadi lebih unggul Supra X125 di bagian kunci kontaknya jika dibandingkan dengan GTR ini. Namun di Supra GTR dengan harga paling mahal di bagian speedometernya paling unggul karena Supra GTR ini sudah menggunakan full digital dengan desain yang kotak memanjang seperti ini, kawan-kawan. Jadi Supra GTR ini satu-satunya bebek Honda di tahun 2023 yang speedometernya menggunakan digital. Sedangkan Supra X dan Revo masih menggunakan full analog, kawan-kawan. Sekarang kita komparasikan ke bagian bagasi dan tangkinya. Jadi untuk Revo sendiri bagasinya dapat menampung sebanyak 7 liter saja, tangkinya dapat menampung sebanyak 4 liter, kawan-kawan. Nah, di Honda Revo tidak tersedia hook atau gantungan barang, jadi polos ya di bagian dashboardnya. Sedangkan di Supra X125 tersedia hook atau gantungan barang yang sangat fungsional, jadi terdapat lock atau kuncian seperti ini. Kemudian untuk bagian bagasinya sama seperti Revo, kapasitasnya 7 liter, tangkinya sama-sama 4 liter. Nah, unggulnya di Supra X125 tersedia power charging atau power outlet. Nah, ini dia. Yang menurut saya fitur power charging salah satu fitur yang wajib ada di motor-motor zaman sekarang. Walaupun posisinya agak kurang pas ya. Jadi posisi power chargingnya berada di dalam bagasi. Setidaknya Supra X125 punya power charging. Sedangkan di Honda Revo tidak tersedia power charging, kawan-kawan. Kemudian kita bandingkan dengan bebek termahal Supra GTR 150. Nah, kekurangan dari Supra GTR tidak tersedia bagasi. Ini menurut saya salah satu kekurangan yang cukup fatal ya. Mengingat motor-motor zaman sekarang rata-rata punya bagasi baik di Revo maupun di Supra X. Nah, Supra GTR ini tidak tersedia bagasi, kawan-kawan. Jadi buat kalian yang mau beli Supra GTR, belinya andaikan di musim hujan, kalian siap-siap bawa tas kemana-mana ya, buat bawa jas hujan, karena memang tidak ada bagasi sama sekali. Jadi biasanya untuk motor-motor bebek pada umumnya di bagian depan digunakan untuk bagasi, di Supra GTR ini digunakan untuk filter udara. Namun kelebihannya di Supra GTR tangkinya lebih besar, yaitu 4,5 liter. Jadi selisihnya setengah liter atau 0,5 liter jika dibandingkan dengan Supra X dan Revo, kawan-kawan. Jadi keunggulannya di tangki, namun bagasinya tidak ada. Kemudian di Supra GTR juga tidak tersedia hook atau gantungan barang, jadi polos ya. Dan kurang lebih seperti ini untuk perbandingan desainnya. Jadi ketiga motor ini adalah motor bebek dengan tampilan yang berbeda-beda. Jadi untuk Honda Revo sendiri dia tidak terlalu banyak sudut-sudut yang lancip ya. Jadi lebih ke lengkungan-lengkungan seperti ini. Jadi sudut-sudutnya tidak lancip ya, oval seperti ini. Sedangkan di Supra X sudutnya lancip-lancip seperti yang kita lihat di bagian batok kepalanya, di bagian fendernya. Ini juga kesannya lancip-lancip dan runcing-runcing menggunakan fender gantung, baik itu di Supra X maupun di Revo. Konsep bagian headlampnya juga sama, jadi berada di bagian batok kepalanya. Jadi memang untuk Revo sendiri desainnya lebih terlihat kalem jika dibandingkan dengan Supra X yang terkesan lebih agresif. Kemudian untuk Supra GTR tidak bisa diragukan, desainnya terbaik jika dibandingkan antara Revo dengan Supra X. Nah, yang membedakan di Supra GTR juga dia menggunakan fender di bawah, jadi bukan gantung di atas. Jadi memang desainnya luar biasa, agresif, sudut-sudutnya juga sangat tajam. Konsep headlampnya sama, jadi posisinya berada di bagian batok kepalanya, kawan-kawan. Untuk bodi bagian depannya juga terkesan lebih sangar di Supra GTR jika dibandingkan dengan Supra X125 dan Revo, kawan-kawan. Nah, kurang lebih seperti ini untuk perbandingan desainnya. Untuk konsep sen dan lampu kotanya sama ya, jadi berada di bagian fairingnya semua, baik di GTR, Supra X maupun di Revo, kawan-kawan. Jadi menurut kalian secara desain lebih oke yang mana nih, antara Revo, Supra X atau Supra GTR? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kemudian ini dia untuk desain dari bagian bodi belakang hingga ke stop lampnya. Jadi untuk Revo memang terlihat lebih simple dan lebih sederhana desainnya. Jadi tidak terlalu banyak lekukan-lekukan dan sudut yang sangat tajam. Kemudian untuk fendernya tidak menggunakan model gantung ya. Jadi posisi sennya menjadi satu dengan stop lampnya. Begitu juga dengan Supra X125. Namun untuk Supra X sendiri di bagian bodi belakangnya terkesan lebih agresif jika dibandingkan dengan Revo, kawan-kawan. Dimensinya juga sepertinya lebih besar ya, atau lebih gambot.
Kemudian untuk stop lampnya juga konsepnya sama seperti di Revo, jadi sennya menjadi satu, tidak menggunakan fender gantung. Sedangkan untuk Supra GTR desainnya paling beda, jadi untuk fendernya menggunakan fender gantung, sehingga posisi sennya tidak menyatu dengan stop lampnya, melainkan terpisah ya. Posisi sennya menjadi satu dengan stop lampnya. Kemudian ada tambahan lampu penerangan plat nomor di sini kawan-kawan. Jadi memang secara desain dan tampilan, dimensinya juga sudah jelas Supra GTR dengan harga yang lebih mahal, lebih unggul jika dibandingkan dengan Supra X maupun Revo kawan-kawan. Dan satu lagi keunggulan dari Supra GTR jika dibandingkan dengan Revo dan Supra X. Jadi Supra GTR ini bebek Honda di tahun 2023 satu-satunya yang menggunakan kopling kawan-kawan. Seperti ini ya. Sedangkan di Supra dan di Revo tidak tentunya. Oke ya, kurang lebih perbandingannya seperti ini kawan-kawan dari deretan bebek Honda terbaru 2023 yang tentunya masih tetap diproduksi hingga tahun 2023 ini. Jadi menurut kalian dari ketiga versi ini mana yang terbaik? Bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.